Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Yun sewu, mohon izin maskernya bisa saya buka nggih. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah yang kami muliakan. Mari terlebih dahulu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih selalu dan tetap mencurahkan karunia nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali dan berbagai macam nikmat. Satu dari sekian nikmat tersebut, insya Allah kita masih mendapatkan karunia nikmat berupa kesehatan. Masih sehat semuanya kita nggih? Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari, dan termasuk pada malam hari ini bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah salat maghrib bersama-sama berjamaah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Insya Allah jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan taklim ya atau ngaji bersama-sama yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa masuk surga. Amin. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini yang ingin kami sampaikan yaitu yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama. Jadi perkawinan beda agama ini bukan hal yang baru jamaah rahimakumullah, tapi selalu ada. Bahkan bukan hanya dilakukan dari orang-orang yang berfaham liberal, tapi juga ada orang-orang ya kalangan tertentu juga memandang bahwa pernikahan atau perkawinan beda agama itu ada yang mengatakan dihalalkan atau dibolehkan. Yang kita tidak habis pikir jamaah rahimakumullah, perkawinan beda agama ini juga muncul bukan hanya dari orang-orang biasa, tapi juga muncul dari kalangan istana sendiri. Dan di kalangan istana jamaah rahimakumullah juga ada orang yang paham, bahkan salah satu beliaunya juga ikut menandatangani dari fatwa Majelis Ulama. Ini kan kita tidak habis pikir. Apa beliaunya tidak berani mengingatkan atau sudah diingatkan atau bagaimana? Wallahu a'lam jamaah rahimakumullah. Ini yang menjadikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bawah seperti kita-kita ini. Apakah juga mereka belum pernah mendengar atau membaca atau belum tahu
dari fatwa Majelis Ulama tentang masalah hukum perkawinan beda agama tersebut. Wallahu a'lam jamaah rahimakumullah. Tapi sekali lagi di lingkungan istana ini ada pejabat orang nomor 2 atau ring 2 ikut bertanda tangan ketika beliau masih menjabat di Majelis Ulama. Ya ini jamaah rahimakumullah. Sekali lagi ini kita menjadi heran juga sekaligus prihatin. Ya. Kalau seperti ini dilakukan dari kalangan istana, sudah barang tentu masyarakat bawah ini juga paling tidak ya mereka juga kadang-kadang ya mereka berkiblat atau yang jadi panutan atau yang jadi apa namanya itu loh di istana sedih seperti itu. Dan di lingkungan istana juga ada pejabat orang nomor 2 di negeri kita ini. Ya rahimakumullah, oleh karena itu kesempatan pada malam hari ini ingin kami sampaikan, walaupun fatwa ini sudah dibuat sekian tahun yang lalu, karena dibuat sekitar tahun 2005, kan sudah lama ini. Mari kita perhatikan fotokopi, nyun sewu, saya fotokopi, kami fotokopi tidak begitu banyak, tapi insya Allah ini sudah mencukupi lah. Ya. Mari kita perhatikan bunyi fatwa dari Majelis Ulama tentang masalah hukum perkawinan beda agama. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomornya ada semuanya ini. Ini bukan abal-abal, artinya ini betul-betul hak benar itu dibuat Majelis Ulama ini. Dipertanggungjawaban di hadapan Allah, juga didapatkan umat Islam seluruh Indonesia ini. Ya. Di Munas, Musyawarah Nasional ke-7 MUI, ya. Nomornya juga ada semuanya, tanggalnya juga ada semuanya, dan tahunnya juga ada semuanya di Jakarta. Perkawinan beda agama. Majelis Ulama Indonesia MUI dalam Musyawarah Nasional MUI ke-7 pada tanggal 19 sampai tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 1426 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 sampai tanggal 29 Juli tahun 2005 Miladiyah. Setelah menimbang satu, bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama. Dua, bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatikan ya rahimakumullah. Jadi psikologi masyarakat harus kita perhatikan, psikologi umat harus kita perhatikan. Ya. Umat akan menjadi resah ini. Ya. Kemudian 3, bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama ini. Sudah ada, bukan dari orang-orang biasa, tapi di kalangan orang tertentu, bahkan dari kalangan intelektual juga itu. Dengan dalil apa dalilnya itu? Dalilnya hak asasi manusia dan kemaslahatan. Ingat jamaah rahimakumullah, bicara masalah kemaslahatan sudah kita bicarakan pada 1 bulan yang lalu. Kriterianya apa sih maslahat itu? Jadi, orang cenderung mengatakan maslahat, tapi tidak tahu kriterianya. Maslahat itu diantaranya meliputi 5 hal yang sudah kemarin 1 bulan yang lalu bisa kita bicarakan. Hak asasi manusia menurut kacamata apa?
Kalau menurut kacamata orang-orang barat, sekuler atau orang-orang kafir, ya begitu. Hak asasi sebagaimana sebagai agama atau sebagai Tuhan. Tapi umat Islam karena yakin hak asasi kita itu masih dibatasi dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya Rasulullah, yaitu yang disebut hak yang tertinggi yang harus kita hormati dan harus kita junjung tinggi. Nggak bisa dikalahkan. Karena kita ini makhluk ciptaan Allah. Dan Allah sudah membuat aturan-aturan di dalam masalah-masalah, baik tentang masalah-masalah pernikahan maupun dalam masalah-masalah yang lain. Yang keempat, bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman. Jadi agar umat Islam punya pedoman, bagaimana sih hukumnya menurut Islam perkawinan beda agama itu. Kalau sudah tahu pedoman seperti itu kemudian dilanggar, ya sudah resikonya ditanggung sendiri. Risikonya, nyun sewu jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara undang-undang formil, karena di sini Indonesia itu ada undang-undang pernikahan itu sudah ada formilnya itu, formal atau resmi itu. Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau 75 itu, masalah undang-undang pernikahan itu. Itu sudah ada dalam pasal-pasalnya itu. Dalam pasal pertama, ya, huruf 1 dan 2, bicara masalah pernikahan itu dikatakan boleh atau sah itu adalah pernikahan yang satu agama. Intinya ke sana undang-undang itu. Tapi karena undang-undang ini tidak punya sanksi pidananya, maka undang-undang tersebut sifatnya hanya perdata saja. Ini. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat beragama, terutama umat Islam. Yun sewu kalau kita bicara undang-undang pernikahan itu adalah pernikahan umat Islam itu. Kemudian dikuatkan lagi di dalam kompilasi hukum Islam yaitu KHI itu. Di sana diterangkan dalam 2 pasal, yaitu pasal 40 huruf A sampai C ya, dan pasal 44 sampai huruf A sampai huruf D itu. Pernikahan dianggap sah itu, ya, kalau dilakukan satu agama itu. Begitu bunyi undang-undangnya. Ya. Tapi sekali lagi karena undang-undang ini hanya sifatnya perdata, tidak ada sanksi pidananya, ya banyak yang melanggar itu. Ya rahimakallah itulah ya, jadi legal di Indonesia ini, undang-undangnya itu. Kemudian ya rahimakallah, fatwa tersebut karena mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu al-ayat. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, karena ayat ini dilalui dengan masalah wanita-wanita yatim, wanita yatim. Ya, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kalau lihat seperti ini kata ulama, semangatnya Islam itu poligami, jamaah rahimakumullah, semangatnya. Ayatnya jelas ini. Semangatnya dulu poligami seperti ini. Jadi semangatnya kan ini ayatnya. Rabio, luru, telu, papat. Maksimal sudah maksimal 4 itu. Baru di sini diikat ini, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Nah, rata-rata orang menjadi penakut. Kalau mau
Wahyu itu menjadi penakut jadi itu. Sehingga cuma istri satu saja sudah cukup jadi itu. Ya. Maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian ini adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Firman Allah yang lain, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Di Al-Quran ada nama surat Ar-Rum, Romawi itu. Dulu memang umat Islam ketika terjadi perang besar atau mungkin perang dunia ketika itu, zaman Rasulullah juga ada perang besar, ada kekuatan Romawi, ya, di belahan Eropa itu, di Eropa Timur, kemudian di belahan Asia kekuatan satu lagi Persia itu, sama-sama kuat. Dua kekuatan superpowers saling perang, kalah menang itu. Tapi nampaknya Al-Quran, Allah pihaknya jelas ketika itu. Pihak kemana? Ya Ar-Rumi, Romawi itu. Ya. Jadi keperpihakan ketika itu terjadi perang itu, saat Romawi dengan Persia itu, Allah dan termasuk Rasulullah dan umat Islam, pihaknya itu jelas, bukan pihak kepada Persia, berpihak kepada Romawi itu. Jadi makanya harapannya ketika dikatakan Hulibatur Rum itu, Rum kadang-kadang disebutkan Sayhlibun itu. Kadang dikalahkan kaum tapi nanti akan mengalahkan lagi dalam beberapa tahun. Sampai ketika itu Abu Bakar bertarung, artinya apa? Bertaruan, totoan itu. Berapa tahun lagi nanti Romawi menang itu? Abu Bakar mengatakan 5 tahun lagi, tambah lagi kata Rasulullah itu. Karena bid'un itu, angka bid'un dalam bahasa Arab itu lebih daripada 1 tahun, lebih dari setiap tahun, lebih daripada 5 tahun, lebih 7 tahun, asalkan tidak sampai 10 tahun. Akhirnya Abu Bakar taruhan, nanti pada tahun ke-9, bangsa Romawi akan dimenangkan itu, menjadi menang itu. Senang umat Islam ketika itu. Kenapa? Karena bangsa Romawi ini diantaranya di sana ada orang ahli kitab, dan antara ahli kitab tadi ada orang yang masih beriman secara jujur atau secara benar ketika itu. Sementara di Persia tidak ada orang yang yakin kepada Allah. Rata-rata di sana semuanya mayoritas adalah orang majusi, orang syirik semuanya itu, orang nyembah berhala. Sehingga ketika itu perpihakannya Allah dan Rasulnya dan umat Islam jelas, bukan berpihak kepada Persia, tapi perpihakannya itu kepada Romawi. Sehingga ayatnya diabadikan, surah Ar-Rum itu. Ngatani ke jamaah rahimakumullah. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini surat At-Tahrim ayat 6. Ini fungsi keluarga diterangkan ini. Hai orang-orang yang beriman, jagalah, pelihara diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka nanti di akhirat, tapi di dunia ini bisa menjadi neraka sengsara manakala kalau tidak dijaga dengan baik keluarga kita itu. Ya. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu sifat yang melekat pada malaikat. Ayat berikutnya jamaah rahimakumullah. Al-yawma uhilla lakum thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum
wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafikhin wala muttakhidi akhdan wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagimu. Menjadi pertanyaan, kalau misalnya ahli kitab nggak disembelih bagaimana? Ditekek gitu, bagaimana itu? Atau mungkin nggak disembelih sama sekali, digepuk gitu. Boleh dimakan apa tidak? Ini menjadi perdebatan. Bahasa ini disembelih, jamaah rahimakumullah. Ada yang mengatakan ini ahli kitab yang memang tahu aturan adab-adab cara menyembelih itu. Ada yang masih ahli kitab murni itu. Kemudian dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Nanti penjelasan di belakang fatwanya bagaimana itu. Apakah boleh seperti itu zaman sekarang atau tidak itu. Bila kamu telah membayar mas kawin kepada mereka dengan maksud menikahinya. Tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini barang kaitannya dengan masalah pernikahan. Kalau dia menolak hukum-hukum pernikahan dalam Islam, bukan hukum keseluruhannya, ini dihukumi kafir, jamaah rahimakumullah, kalau dia menolak itu. Gak main-main itu. Karena ini hukum dari Allah itu. Ayat berikutnya, wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Wala manatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Wala tunkhilul musyrikin hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nari wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Jadi wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi idnih. Wa yubayinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Ini Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musyrik. Nah, ini kuncinya di sini tuh, musyrik. Sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Ini menjadi takkid. Budak itu kan gambaran orang status sosialnya yang paling rendah tuh. Asalkan dia beriman, itu lebih terhormat di mata Allah daripada orang yang mungkin kaya raya, pejabat negara. Tapi kalau dia musyrik, itu menurut pandangan Allah tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan seorang budak yang beriman. Walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya atau hukum-hukumnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ayat berikutnya jamaah rahimakumullah agak panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum al-mu'minatu muhajirat famtahinuhun Allah a'lamu biimanihin Fa'in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hilul lahum wa lahum yahillul lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaikum an tankihuhun idza ataitumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi'isomil kawafir was'alu ma anfaqtum was'alu ma anfaqu dzalikum khairu dzalikum hukmullahi yahkum bainakum wallahu alimun hakim. Hai orang-orang yang telah beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman,
maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Ini para mu'alaf ya, diuji dulu itu. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu juga tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa di atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum-hukum Allah yang telah ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu hukum Allah. Jadi Allah itu betul-betul hakim, itu betul-betul bijaksana sekali. Tahu tentang masalah akibat dan manfaatnya ketika orang tadi itu melanggar dan taat kepada hukum Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa man lam yastati minkum taulan ayyan gihal muhsanat al mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'din fankihuhunna bi idin ahlinna wa atuhunna ujurahun bil ma'rufi muhsanati ghairu musafihatin wala muttakhidalim akhdan faida ausina fa in atayna bi fakhsyatin fa alaihinna nisuma 'alal muhsanati minal adab dzalika liman khasyiya anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Ini An-Nisa ayat berapa ini? Ayat 25. Dan barang siapa di antara kamu orang yang merdeka yang tidak cukup pembelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu sebagaimana kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang melihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya atau gundik-gundiknya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka hukumannya separuh dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaramu. Dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini hadis penjelas dari ayat Al-Qur'an. Kuncinya di sini ini pilar-pilar untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Apa kata Rasulullah, sabdanya cukup jelas ini. Tunkahul mar'ai, menggunakan fiilnya fiil mabni mahjul itu. Dikawini itu. Wanita tadi itu liarba'in karena ada 4 hal. Apa? Di antaranya 1, 5 liya. Karena kayanya dia punya harta. Yang berikutnya wali nasabiyah, nasabnya karena nasabnya jelas, keturunannya jelas, orang-orang baik-baik. Kemudian wali jamaliyah, rupanya juga rupawan, jelas ini dohirnya. Tapi di sini yang keempat wali diniyah itu. Agamanya ini. Kemudian yang keempat ini diberikan stressing penekanan oleh Rasulullah. Farfat bidatid. Nah ini di sini kuncinya itu. Pegang yang 4 ini itu, yaitu masalah agama. Taribat yadaka, karena inilah yang bisa kamu itu bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa harmonis, atau bisa sakinah wa warahmah. Ini kuncinya di sini, jamaah rahimakumullah itu. Kemudian ada kaidah usul yang sering kita sampaikan ya. Darul mafasid. Jadi menolak, menghilangkan yang merusak itu muqaddamu harus dikedepankan, didahulukan ala jalbil masolih daripada mengambil, memperoleh kemaslahatan. Ya. Jadi itu kaidahnya itu.
Kenapa? Karena maslahat itu yang bahaya itu. Sedangkan maslahat mungkin kadang untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau maslahat ini bisa merusak pada siapa saja itu. Itu harus didahulukan. Kemudian memperhatikan satu fatwa MUI dalam Munas kedua tahun 1400 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1980 tentang perkawinan campurnya. Jadi sudah dua kali Majelis Ulama mengeluarkan fatwa itu. Kedua, pendapat sidang Komisi C bidang fatwa pada Munas ke-7 MUI 2005 di Jakarta. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama. Intinya di sini nih. Satu, perkawinan beda agama adalah saya ulangi lagi. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Itu nih. Walaupun dari segi hukum memang betul bersamaan dengan hukum yang legal di Indonesia itu. Tidak sah itu. Dua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul yang muktamad, yang kuat, yang menjadi pegangan adalah haram dan tidak sah. Ini di sini sudah. Jadi cukup jelas fatwanya ada dua tadi. Perkawinan beda agama adalah tidak boleh, haram dan tidak sah pernikahannya. Laki-laki muslim menikahi ahli kitab, walaupun menjadi debatable di kalangan para ahli tafsir atau para ulama, tapi pendapat yang dipegangi yang utama adalah hukumnya haram dan tidak sah. Demikian ya, ditetapkan di Jakarta dan tahunnya ada semuanya. Sekali lagi, yang memimpin sidang ketika itu Nyun Sewu Jamaah Rahimakumullah, ketuanya sendiri yang sekarang ini menjadi orang nomor 2 di Indonesia itu. Ya, enten niki. Buat mengada-ngada. Hak ini bang tadi beritai. Nggih ngoten niku. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita bahas, monggo silakan. Masih ada waktu kita manfaatkan sampai Isya. Monggo. Nggih. Namun si mana dulu ini? Ini saya Mas nggih. Ini yang megang ini nggih, Pak Tamir dulu ya, nggih. Karena kebetulan mic-nya di monggo silakan nggih, Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak. Nggih. Iya. Nggih, Pak. Betul, betul. Nggih, betul. Nggih. 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 Nggih, Pak. Baik. Bapak nggih, terima kasih. Sampun? Nggih. Sekali lagi nggih. Baik. MUI hanya punya kekuatan fatwa. Fatwa ini memang tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, Pak. Artinya tidak bisa punya kewenangan untuk mengeksekusi, tidak ada. Baru kalau diformilkan menjadi undang-undang resmi,
di negara kita punya kekuatan hukum. Ya. Hanya kekuatannya fatwa saja, kemudian diingatkan. Saya mendengar dan melihat dan membaca MUI pusat sudah mengingatkan ketika lingkungan istana mengadakan katakanlah ya menyalahi aturan-aturan negara itu dan juga bertentangan dengan fatwa, melanggar fatwa MUI, diingatkan itu. Jadi, tapi yang aneh juga ini menterinya juga, maksudnya menteri yang punya kewenangan untuk mengawal undang-undang tersebut tidak bersuara sama sekali, yaitu Menteri Agama ini. Mestinya menteri ini yang mengawal daripada peraturan perkawinan tersebut, karena KUA ini berada di dalam apa namanya ini naungan beliaunya ini. Tapi kalau menterinya nggak begitu, ya gimana lagi ya. Kemudian KUA-nya, ya nyun sewu KUA-nya kadang-kadang ya motor duit kadang-kadang jadi repot juga itu. Tapi sekali lagi kalau KUA-nya ditekan dari atas nggak bisa buat apa-apa itu. Iya manut yang di atasnya, walaupun melanggar undang-undang. Jelas ini melanggar undang-undang. Pernikahan beda agama itu. Tadi pasal-pasal yang saya sebutkan di atas. Undang-undang nomor 1 tahun 74 atau 75 itu. Zamannya Pak Harto membuat undang-undang pernikahan itu. Pasal pertama sudah ada huruf 1 sampai huruf apa itu? Sampai D diterangkan. Dikuatkan lagi dalam kompilasi hukum atau KHI itu. Pasal 40 sampai pasal 44. Di sana tidak sah. Pernikahan beda agama itu tidak sah itu. Jelas itu. Kemudian akhirnya kalau KUA-nya tegas itu, KUA-nya tegas karena tidak ada menekan itu, karena tidak ada kepentingan dari atas itu. Masih tegas, tidak boleh di sini. Akhirnya umatnya yang kadang-kadang mencari siasat, dia mengambil jalan pintas. Pernikahannya bukan di KUA atau tidak melalui catatan KUA, tapi melalui catatan sipil. Yaitu ambivalennya di sini jamaah rahimakumullah tadi itu. Jadi jamaah rahimakumullah kalau menjumpai seperti ini, mudah-mudahan KUA kita itu ya tegas itu. Tegas ya, walaupun ditekan dari atas, kalau dia berpegang pada undang-undang yang jelas, apalagi kalau kita berbicara masalah fatwa ini bukan tanggung jawab kepada negara, bukan kepada masyarakat, tapi tanggung jawabnya kepada Allah. Itu masya Allah jamaah rahimakumullah, resikonya besar sekali ini. Tidak main-main itu jadi. Kalau dilanggar ya sudah nanti resikonya begitu berat. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ya nyun sewu negeri kita ini nyun sewu para pelaku-pelakunya atau mungkin pejabat-pejabatnya yang di lingkungan yang berkaitan dengan masalah pernikahan yaitu KUA, mudah-mudahan mampu melaksanakan undang-undang pernikahan yang ada di Indonesia ini. Sehingga mereka itu punya punya hero lah untuk selalu mengawal daripada undang-undang. Dan mereka memang terdepan itu. Ujung tombaknya di depan di KUA itu. KUA-nya kalau misalnya tegas, insya Allah masyarakat juga akan tidak berani itu. Ya itu larinya tadi ke sipil-sipil tadi ya. Sipil-sipil tadi. Sipil jadi itu ya. Kata orang Jawa kata, sipil itu ya sipil, bahasa sipil karena dijawakan kan diplesetkan arah sipil lah, sipil enteng-entengan jadi itu. Jadi pernikahan ya enteng-entengan jadi itu. Tidak terlalu berat karena pernikahan Islam itu misakon holido, tidak main-main itu. Perjanjian itu dalam Islam itu nyesewu ada 3 yang kuat. Perjanjian salah satu, perjanjian pernikahan itu disebut misakon holido. Nggak main-main itu. Kuat sekali itu. Nggih, ngoten nih. Monggo langsung Mas, silakan. Nggih. Ngoten nggih. Oh ngoten. Insya Allah berita-berita di media sosial tidak benar Pak. Insya Allah tidak benar. Kalau betul-betul dibekukan, wah, tidak tahu Indonesia itu mungkin gegeran nanti itu. Insya Allah gegeran, insya Allah itu. Kita nyusul jamaah rahimakumullah mungkin ingin terus Pak Din pasang badan lebih dahulu jamaah rahimakumullah. Jadi MUI ini masih dihormati, dijunjung tinggi oleh umat Islam Indonesia ini. Kalau tidak ada MUI lagi bagaimana Indonesia ini? Ini sudah pemenangnya sudah digerogoti terus MUI sekarang ini. Tapi sekali lagi pengusaha-pengusaha masih yakin, ya masih percaya kepada MUI tentang masalah fatwa itu, masalah sertifikat halal itu. Walaupun secara undang-undang begitu digerogoti, ya, sedikit-sedikit digerogoti terus ini. Padahal pemenangnya MUI mestinya itu, yang berkompeten MUI.
Dan orang-orangnya mumpuni semua yang duduk di lembaga LP POM MUI itu berkaitan dengan masalah sertifikat halal itu. Nah, dipaksakan sekarang jamaah rahimakumullah. Ya mudah-mudahan ya nanti mereka sadar lah itu. Jadi kembali lagi pada jalan yang benar. Ya, mudah-mudahan begitu. Dan insya Allah kalau sampai MUI dibubarkan, semua ya nyun sewu tokoh-tokoh Islam dan masuk kami di sini siap pasang badan jamaah rahimakumullah. Gitu nggih? Baik, terima kasih karena waktunya saya Isa nggih. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa sedikit memberikan ilmu dan pencerahan bagi kita di dalam memahami kaitannya dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Dan alhamdulillah MUI sudah membuat fatwa yang sangat jelas dan tegas ada 2 kali. Tahun 88 tahun 1980 sudah dibuat awal-awal ya. Awal-awal MUI berdiri itu, kemudian ditegaskan lagi pada tahun 2005 di Jakarta yang lalu. Begitu dulu. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.